Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kuy Kepoin. Hari ini kita bakal kepoin apaan ya? Nah, alhamdulillah di episode ini kembali menghadirkan Ustadz Zain Yusuf Qodri LCMSI. Selamat datang Ustadz. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Ustadz ya. Insyaallah, alhamdulillah. Amin. Ustadz, hari ini kita akan bahas yang berbeda dari yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang yang proses hijrah itu gimana sih, terus kenapa masih belum mau hijrah gitu ya. Baik. Tapi hari ini ada yang menggelitik Ustadz, karena beberapa teman-teman ini minta ini diangkat di Kuy Kepoin. Oh, kayaknya serius ini. Seru kayaknya. Seru, serius dan menarik Kak. Karena Yang menarik apanya? Ini mengguncang mengguncang media sosial, mengguncang juga pergaulan sehari-hari juga Ustaz. Oh, Baik Ustaz, sedikit mukadimah ya Ustaz. baik. Jadi salah seorang konten kreator juga Ustaz. Belum lama ini viral perihal gender nih Ustaz. Oh. Jadi laki-laki itu, definisi laki-laki sejati itu apa sih sebenarnya? Jadi dia mendefinisikan tentang laki-laki sejati, which is sebenarnya seperti yang terlihat dalam radio, dalam kontennya gitu. Beliau sendiri kalau boleh dibilang masuk dalam kaum pelangi Ustaz. Nah, Ya, kemudian sampai ujung-ujungnya yang menyinggung banyak, bahkan tidak hanya konten kreator yang lain, tapi para laki-laki sejati di dunia ini terkait masalah finansial. Oh. Katanya memangnya laki-laki sejati itu udah bisa ngasilin apa sih? Oh, Gitu. dikait-kaitkan ke situ. Dikait-kaitkan ke situ, jangan-jangan cuma bisa nyusahin orang tua doang, katanya gitu. Jadi beliau menganggap dia dengan yang seperti itu gitu mampu menafkahi keluarganya. Jadi sebagai laki sejati gerah lah kita ya. Ya betul dong Ustaz. Ini kan masalah harga diri laki-laki Ustaz. Martabak kita jatuh ini. Betul Ustaz. Nah, kalau Anda boleh tahu nih Ustaz, mungkin menjelaskan sebetulnya kalau definisi laki-laki sejati sendiri di dalam Islam itu bagaimana Ustaz? Kemudian apakah memang ada keterkaitannya dengan kekuatan secara finansial? Masalah ke laki-lakian ini Ustaz. Baik. Ya sebenarnya sih nggak usah muluk-muluk lah ya. Kalau laki dan perempuan itu dari orang pinter, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, semua udah tahu, bisa membedakan, ya kan? Betul, mana laki, mana perempuan. Nggak usah lah kita terlalu apa ya istilahnya memperrumit ya. Kadang-kadang itu dijadikan alasan untuk pembenaran penyimpangan. Betul Ustaz, penyimpangan Ustaz. Akhirnya ada di sini laki sejati itu apa ini, terus kemudian ada semacam berusaha untuk mereduksi maknanya gitu. Betul. Nah, jadi jawabannya sebenarnya laki-laki, kita tahu laki-laki apa, perempuan apa. Nah, terus memang ada secara kodrat. Orang itu terlahir ternyata dia itu punya kelamin dua. Oh ganda nih Ustaz ya. Saya pernah lihat langsung anak kecil lahir kelaminnya dua. Itu yang di dalam fikih diatur namanya khunsa. Khunsa muskil. Nah, jadi berarti bisa dibuktikan secara medis juga ya Ustaz. Ya emang nyatanya gitu. Bukan Nggak mental ya Ustaz. dibikin-bikin. Betul Ustaz. Nggak diupayakan. Nah sebentar ya, menarik ini masalah gimana yang Ustaz? laki dan perempuan ini. Kira-kira nih saya tanya, kalau nanti bagi waris gimana coba? Ayo, harus tahu kan? Nah iya Ustaz, kalau yang khunsa ini Ustaz, Ayo gimana coba? apakah dia kembali pada kecenderungannya Ustaz? Maksudnya kan nanti ketika beliau besar nih, yang khunsa ini besar, kan ada kecenderungan hormon yang lebih apakah Masalah laki atau perempuan kecenderungan itu Ustaz? kadang muncul dalam kondisi tertentu, dia berubah. Suatu ketika dia ini naik motor tua, motornya mogok di lampu merah, dia genjot dengan gaya ceweknya, nggak nyala. Akhirnya dia bawa jauh tempat sepi, digenjot pakai gaya laki, rang langsung bunyi. Jadi kecenderungan kadang bisa muncul kapan aja. Tapi memang sebenarnya kalau untuk status khunsa nih Ustaz. Nah, mau tahu nggak secara Ya itu gimana Ustaz? Gini, ternyata Islam itu gampang, nggak perlu dites macam-macam laboratorium, enggak. Para sahabat itu ada yang ngasih tahu, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Caranya Allah. apa? Lihat aja pipisnya keluar lewat yang mana. Oh
Masya Allah. Berarti organ reproduksi yang aktif itu. Nah, gampang Jadi kan? walaupun 2, sebetulnya aktif hanya 1 Ustaz ya? Iya. Kan maaf ya. Nah, Yang laki keluar di yang Ya. perempuannya di tengahnya gitu. Saya lihat waktu itu. nah. Nah, makanya ada pembahasan di dalam faraid, ilmu waris ya. Namanya khunsa muskil. Oh, nah. Ini kalau yang khunsa, Ustaz. Tapi ini kaum pelangi ini kan mengada-adakan yang sebenarnya nggak ada, Ustaz. Ini dia. Apalagi masyarakat kita kan nggak bisa menerima yang Maaf namanya ya. itu, Ustaz. Kalau dalam tinjauan agama kita, sebenarnya itu kan dilaknat. Betul, Ustaz. Dilaknat. Perempuan menyerupai laki-laki dilaknat. Laki-laki menyerupai perempuan dilaknat. Itu baru menyerupai. Lebih-lebih kalau sampai berusaha merubah Nah, dengan melakukan berbagai cara kayak sekarang nih operasi. banyak, Ustaz. Operasi plastik ya. Jangan kebanyakan operasi plastik. Itu jadi jas hujan lama-lama. Kalau kena air nampung air tuh gitu. Nah, jadi ini adalah satu yang menyerupai aja dilaknat, apalagi lebih dari itu, dan merubah bentuk ciptaan Allah itu kan suatu pelanggaran. Dia masuk jerat-jerat setan di situ. Kalau kita mau apapun alasannya, kebebasan berekspresi ini itu tetaplah itu penyimpangan kodrat. Ya enggak? Betul, Ustaz. Penyimpangan kodrat. Padahal jadi konten kreator nggak harus selalu kayak gitu, Ustaz ya. Itu Atau kan menyinggung perasaan sekian banyak laki-laki di dunia lah ya. Laki-laki normal maksudnya. ya, yang normal loh, yang normal ya. Dia itu berusaha membela diri, ya, mencarikan ruang untuk kaumnya, untuk kelompoknya, ya kan? Nah, begitu sebenarnya. Waktu itu pernah di Eropa. Saya kemarin baru dari rumah sakit ngobrol dengan dokter-dokter ahli. Diskusi seru juga sih soal ini juga. Pernah ada eksperimen dulu itu, ternyata supaya laki perempuan itu sama, tidak ada beda kan, mereka kan kesetaraan gender itu kan. Pernah bayi perempuan lahir itu disuntik hormon kelelakian gitu. Akhirnya gedenya perempuan tapi kayak laki. Tumbuh kumis, tumbuh jenggot, ototnya merketeng-teng, mentekol. Enggak laku. Siapa yang mau, Ustaz? Ngeri juga kayak gitu. Nah, jadi semua yang keluar dari kodrat, menyelisih kodrat sebenarnya itu merupakan penyimpangan. Penyimpangan orientasi, penyimpangan apapun lah, dan itu ya di masyarakat normal nih, masyarakat normal sebenarnya nggak diterima. Betul, Ustaz. Masyarakat normal ya. Iya, makanya yang menerima biasanya tidak normal. Kaum Indonesia di masyarakat kita secara umum ya kita memang tidak akan bisa menerima itu, Ustaz. Apalagi negara Perbedaan kita juga kan diterima katanya. Kalau penyimpangan kan memang susah, namanya juga penyimpangan. Dan itu akan merusak tatanan kehidupan manusia. Nah tadi Ustadz bicara masalah kesetaraan gender sekarang. Ada, jadi sekarang juga kan rame masalah kesetaraan gender. Benar. Akhirnya muncullah ini nih kaum ini yang sebenarnya di luar dari gender yang seharusnya gitu kan, Ustadz. Iya. Mau lah berusaha untuk masuk dalam kesetaraan gender itu juga. Tapi sebelum kita masuk ke kaumnya mereka, tapi kalau sebetulnya pengaturan gender dalam Islam nih, Ustadz, itu statusnya seperti apa sih? Apakah nih, Ustadz? Ya kita sama-sama tahu lah, Ustadz, kalau laki-laki pasti memimpin wanita gitu kan. Tapi apakah itu lantas kemudian merendahkan status gendernya perempuan di mata Islam atau menyetarakan seperti kaum sekarang yang kebanyakan bicara tentang equality gender, kesetaraan gender, atau justru perempuan di atas atau lebih dimuliakan dalam Islam, itu gimana, Ustaz? Jadi gini, saya kalau ditanya soal itu saya akan coba jawab karena ditanyanya bagaimana pandangan Islam kan. Nah, Ustaz, pandangan Islam, Ustaz. Berarti kita harus hadirkan ayat-ayatnya dan hadis-hadisnya. Di dalam Al-Baqarah Allah berfirman ya 228 ya. Walahunna a'udzubillahi minasyaitonirrajim walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi mereka para wanita ada hak. Mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, seperti kewajiban yang mereka punya. Tetapi ayat setelahnya Allah menyebutkan laki-laki itu memiliki derajat yang lebih. Walirijali alaihinna darajah. Laki-laki memiliki derajat yang lebih. Nanti saya jelasin ya. Ustaz.
Berikutnya di dalam surat An-Nisa, Mm-mm. Allah berfirman, termasuk tadi akan menjawab yang disinggung masalah finansial itu. Mm. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mm-mm. Laki-laki itu qawwam, pemimpin Mm-mm. yang melindungi, yang menegakkan urusannya, yang mengurusi atas wanita. Kenapa laki-laki bisa begitu dapat kelebihan? Dijelaskan di lanjutan ayat itu. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah memberikan kelebihan satu sama yang secara fisik beda. Nah, Laki-laki sama perempuan kan beda. nah, Ustaz. Laki-laki memang diformat untuk tampil sebagai orang yang gagah, berani, membela, memimpin, melindungi. Betul tidak? Betul, Ustaz. Kalau perempuan memang makhluk halus. Makhluk halus. Halus. Lembut, Ustaz. Masya Allah. Dilindungi, dimanja, dikasih. Dan wanita itu memang dilengkapi dengan perhiasan-perhiasan. Iya, yang Makanya- memikat kaum lelaki gitu, Ustaz ya. seluruhnya itu bisa merupakan aurat dan godaan bagi laki-laki itu wanita. Beda, secara fisik sudah beda kan, Nah, kekuatannya beda. Jelas beda, Ustaz. Nah, kemudian ayat selanjutnya wabima anfaqu min amwalihim, dan atas apa yang mereka infakkan dari harta mereka untuk wanita itu. Jadi laki-laki menjadi pemimpin wanita karena dua hal itu, secara fisik, mental lebih. Nah, kalau diibaratkan gini, wanita memang perasaannya halus ya. Nah, betul, Ustaz. Maka ada yang mengibaratkan secara psikologi laki-laki itu ibarat pedang, perempuan ibarat silet. Antum pedang nggak bisa buat ngerok kumis kan, tapi silet bisa. Tapi Bibirnya kekeras. tapi kalau antum mau motong halangan rintangan pohon dengan silet nggak bisa, harus dengan pedang. Pedang, Walaupun betul, Ustaz. pedang juga ada yang tajam, setajam silet. Wah, makanya sebagian laki-laki kan juga tajam ininya. Nah ini perbedaan sudah jelas. Iya, secara mental kan laki itu kuat, betul nggak? Kalau Betul, menghadapi masalah kan beda. Iya. Enggak, antum tahu kan pasti dalam kehidupan bagaimana perempuan menghadapi masalah dan laki-laki menghadapi masalah. Itu dia. Jadi kalau kemudian dikaitkan dengan apa tadi? Finansial ya. Finansial, Ustaz. Disinggung laki-laki sejati itu bisa ngasih apa sih gitu, jangan-jangan cuman ini Nyusahin orang tuanya aja atau jangan-jangan jadi beban doang gitu, Ustaz. Lah sekarang sebelum kita bahas nih, kita balik. Apakah mereka yang melambai-melambai ini apakah juga sudah bagus semua? Orang di lampu merah, di Senen, di Cempaka Putih juga banyak kok. Ya kan nggak semua mereka kehidupannya bagus. Nah, Ustaz. Betul nggak? Betul, Ustaz. Ini fakta. Nah. Apa mau kita lihat Nah. di sana? Enggak usah. Enggak usah, Ustaz. Nggak usah. Alhamdulillah kalau memandang itu, Ustaz, istri sendiri cukup insyaallah. Baik, jadi gini, masalah finansial itu Allah sudah tetapkan masing-masing orang. Sesuai dengan kadarnya. Kita bicara laki perempuan, masing-masing itu punya hak dan kewajiban. Yang penting ini dijaga sudah bagus. Rumah tangga itu akan harmonis, romantis, berjalan, sehidup sesurga. Masya Allah. Pernah istilah ini nggak? Bener, Ustaz. Saya nggak cuma semati loh. Sehidup sesurga ya, Kalau Ustaz. semati kan belum tentu nyangkut dia ntar. Itu, Ustaz. Jadi istilahnya sehidup sesurga itu bisa diraih kalau apa? Laki, perempuan, masing-masing ngerti hak dan kewajibannya. Haknya perempuan, kewajibannya laki. Paham nggak? Nah. Haknya laki, kewajibannya perempuan. Masing-masing beda. Saling memenuhi jadi Ustaz ya. Hanya nanti laki-laki itu punya kewajiban, istri punya kewajiban. Kadang-kadang harus saling menolong. Dan bisa saling tukar kalau ternyata yang satu uzur. Misal contoh, mencari nafkah kewajiban siapa? Laki-laki, Ustaz. Haknya siapa? Perempuan. Nah, kalau laki-lakinya ternyata nggak mampu, terus perempuannya bisa, terus bisa menjaga batas, boleh nggak perempuan membantu laki mencari nafkah? Boleh dengan syarat-syarat tertentu ya, Iya, Ustaz? boleh. Maksudnya begitu. Nah, Ustaz. Terus contoh, kerjaan rumah itu biasanya kalau orang Indonesia, tugas siapa? Kewajiban siapa? Di masyarakat Indonesia umumnya perempuan, Ustaz. Perempuan. Nah,
Boleh nggak kalau perempuannya berhalangan laki-laki bantu? Boleh dong, Ustaz. Iya, makanya itu sebenarnya dibikin gampang aja. Nah, Dalam syar'i itu, walaupun sudah diatur ini kewajiban siapa aslinya, ini hak siapa. Tapi memang namanya suami istri itu harus saling, ya, saling tolong ya, Ustaz ya. Pokoknya saling deh, saling memberi, saling menerima. Kalau bahasa orang barat kan take and give ya. Tapi ya lebih dari itu kalau secara Islam. Nah, mengenai besarannya, bisa ngasih apa ini itu loh. Banyak akhi, orang yang nggak punya apa-apa, tapi bahagia. Masya Allah. Iya, saya udah dapati pasangan hidup yang nggak punya apa-apa, ibaratnya tinggal di rumah yang sangat sederhana, lantainya tanah, hanya ada motor butut, tapi bahagia banget. Suaminya itu, istrinya adalah seperti bidadari, suaminya seperti raja, karena mereka tahu hak dan kewajibannya, dan mereka merem dengan godaan-godaan sebelah-sebelah itu. Masya Allah. Nah, ada juga yang berkecukupan harta berlimpah, yang orang-orang sebut ini sultan gitu, tapi yang nggak bahagia. Yang lebih banyak di dalam berita kawin cerai itu kaya-kaya atau miskin-miskin itu? Kaya-kaya. Malah kaya-kaya. Ternyata ukuran finansial nggak jadi ukuran kebahagiaan. Yang kita cari kan kebahagiaan. Maka kalau dikait-kaitin sama finansial ya nggak pas dong. Karena ukuran rezeki masing-masing kan beda. Betul, Ustaz. Nggak bisa dipaksain kan? Betul. Kembali lagi. Kalau rezeki itu dikaitin sama kerja keras, harusnya yang duitnya paling banyak siapa? Tukang bangunan, Ustaz. Harusnya. Kurang keras apa kerjanya itu, Ustaz? Tulang dibantingin, keringat diperesin. Iya, Ustaz. Ya ternyata kan nggak seperti itu. Allah sudah tetapkan masing-masing. Kalau masalah ini kita nggak boleh iri, kita nggak boleh dengki, sudah tapi boleh ngebatin. Membayangkan iri terhadap orang kaya yang rajin sedekah boleh. Orang kaya yang rajin sedekah kita boleh iri kebaikannya gitu. Jadi nggak bisa dikait-kaitin antara laki-laki dengan finansial itu. Loh, sahabat Nabi itu ada, walaupun bisa berusaha lebih, tapi dibatasin sehari cuma nyari 3 dirham saja. Sudah ada yang kayak gitu. Untuk mencukupi sekedar kehidupannya aja ya, Ustaz ya. Iya, karena dunia itu kan fitnah. Ini maaf nih kalau yang nggak ngerti agama kan, ukuran kesuksesan, ukuran kebahagiaan itu kan dilihat dari apanya? Finansial kebanyakan, Ustaz. Finansial, padahal nggak bener. Negara maju nyatanya bunuh diri paling banyak. Wih, banyak, Ustaz. Iya. Apalagi sekarang yang lagi idolain nih sama ABG di Indonesia sih. Wah, itu banyak banget kasus bunuh diri di negaranya, Ustaz. Teman saya ini seorang penerbang. Maaf saya sebut negara ya. Dia di Korea. Dan dia stay di sana. Sekarang maaf ya, hotel-hotel itu banyak yang ditutup jendelanya. Kenapa? Banyak orang bunuh diri lewat jendela. Kurang makmur, kurang maju apa negaranya, ya kan? Nah, maksud saya tidak ada kaitan antara finansial dengan lelaki sejati itu. Iya. Karena ukurannya bukan itu. Iya kan? Kan ada juga perempuan yang kaya. Dia bukan laki-laki, ya kan? Jadi nggak ada ukuran laki-laki sejati harus kaya. Kalau menghidupi keluarga iya harus, tapi kan menghidupi ini kan tadi sesuai ukuran masing-masing, kemampuan masing-masing, ya, sesuai kemampuan. Yang penting dia bertanggung jawab. Yang salah adalah kalau orang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah. Itu berarti kalau kita bicara bertanggung jawab termasuk hartanya harus halalan thayyiban, Ustaz. Oh ya jelas. Jangan sampai ngasih makan kepada keluarga itu sesuatu yang haram. Kan sama aja menjerumuskan. Betul, Ustaz. Dia ditanya di akhirat nanti. Sesuatu yang tumbuh dari yang haram, neraka lebih berhak. Mana bata min haram fannaru aula biha. Terus gini ya. Kalau tadi bicara gender. Udah dibuat penelitian sudah lama banget. Sebenarnya kalau kesetaraan gender ini kemudian digaungkan terus diperjuangkan terus, yang kasihan itu perempuan. Berdasarkan penelitian, yang kasihan perempuan. Kenapa kok begitu? Saya kasih tahu ya. Kalau laki perempuan itu kemudian haknya disamakan, ya akhirnya laki-laki nggak wajib menafkahi. Ya kan? Ya karena sama kan? Udah sama, bebas berarti. Nah kemudian itu yang pertama. Ya akhirnya nanti perempuan juga wajib kerja. Padahal kalau menurut hukum Islam kan perempuan kan enak di rumah. Di rumah ya, Ustaz.
ngurusin suami, ngurusin anak-anak, mendidik anak, ngurusin rumah tangga. Lebih tenang karena asalnya kan gitu perintahnya. Tuh, itu anak rasakan Ustaz. Waqarna fi buyutikunna. Nah, Diamlah kamu. Boleh keluar kalau urusan-urusan darurat atau hal-hal yang memang harus perempuan. iya. Misal nih, ini namanya dokter kandungan kan bagusnya perempuan. Nah, Ustaz. Iyalah, antum mau perabotan istri antum diopok-opok laki lain? Enggak dong. Ustaz. Maaf ya, bahasa saya ini. Ya, Nyatanya begitu. secara wajar ya nggak ada lah saat laki-laki yang mau. Iya, gitu tapi kan. nyatanya kan banyak begitu yang nggak ngerti ya. Iya, betul. Terus berikutnya nih, kalau nanti laki-laki itu disamakan kayak perempuan, ya perempuan akhirnya perempuan harus tampil atau melakukan hal-hal yang berat yang seharusnya itu hanya dilakukan oleh laki-laki. Kasihan kan? Kasihan. Secara fisik lebih lemah kan dia. Betul. Ustaz. Nah, kan. Terus kemudian misalnya dia mengalami gangguan. Kalau dalam setiap bulan itu dia harus mengalami menstruasi dan seterusnya. Itu kan semua kasihan secara fisiknya. Begitu juga secara mental. Yang mendapat tekanan lebih kuat, tekanan itu kan pasti laki-laki dan seterusnya. Jadi yang dirugikan adalah perempuan. Kalau tidak kan perempuan dimuliakan. Betul. Dikasih nafkah. Betul. Sebenarnya kita itu laki-laki itu berat loh. Dibilang gitu nggak terima. Kita sebagai laki-laki menanggung banyak perempuan. Betul. Kok bisa? Coba. Kita menanggung kalau punya istri kita. Kalau punya anak perempuan Betul, kita. Kalau punya saudara perempuan kita. Kalau punya ibu kita. Kalau punya bibi kita. Semua kita tanggung. Nah, Ustaz. Gimana kita diajak begitu? Terus kalau perempuan ditanggung banyak orang. Iya. Kalau dia punya suami ditanggung suaminya, betul nggak? Betul, Ustaz. Kalau punya saudara ditanggung Saudaranya. saudaranya. Kalau punya bapak ditanggung, Bapaknya, Ustaz. punya anak ditanggung anaknya. Kalau nggak ada yang lain, adanya paman ditanggung. Aman ya, Ustaz. Makanya jangan disamakan, kasihan. Saya kasihan sama perempuannya. Kita malah enak kalau disama-samainnya nggak. Nah, Ustaz. Nggak wajib soalnya. Belum nanti kan kalau misalnya hamil gitu kan. Terus kan sebetulnya kalau sekarang ada hak cuti hamil dan lain-lain. Nah, itu kan bisa kemungkinan Nggak dapet. nggak dapat dong kalau setara. Kan nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Iya, kasihan. Tapi kalau yang Ana lihat sebenarnya kalau bicara masalah kesetaraan gender juga masuknya malah akhirnya banyak yang kalau Ana melihatnya, Ustaz. Jadi lebih ke ambisi pada posisi dan kedudukan jabatan, Ustaz. Artinya jangan sampai menghalangi si perempuan ini untuk bisa memimpin katakan salah satu instansi atau apapun. Kalau Ana sih melihatnya itu sih. Kalau Ustaz, sampai sebenarnya. seperti itu sebenarnya malah berbahaya. Malah berbahaya. Jadi gini ya. Perempuan itu dia boleh mengurusi bidangnya. Nah, Laki-laki ngurusin bidangnya. Untuk masalah memimpin suatu negeri, memimpin suatu kawasan, satu wilayah atau satu lembaga yang besar, itu nggak bisa perempuan. Karena ada hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, lan yufliha qaumun walau amrohum imro'atan. Ini lan ini artinya tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Nggak bisa, karena ya itu tadi berbagai kelemahan tadi. Betul. Nah, untuk saat ini ya di syariat kita ya Rasulullah SAW ya, jadi diatur seperti itu. Jadi ada batasan-batasannya, ada kodratnya, nggak bisa sembarangan seperti itu. Ya tadi kan ambisi-ambisi itu karena ada istilah emansipasi wanita. Iya, betul itu. Emansipasi Emansipasi ya, kasihan juga namanya eman ya, Ustaz. Wanita itu dimuliakan dalam Islam. Nah ini Ustaz, apa Ustaz? Mau masalah mulia nih Ustaz. Mulia. Sememuliakan apa sebetulnya kita sebagai laki-laki kepada para wanita nih Ustaz? Saya sebelum bicara mulia dan tidak itu saya ingat kakek guru saya. Mau tahu nggak kakek guru saya siapa? Siapa tuh? Sudah wafat. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin Masya rahimahullah. Allah. Karena saya berguru sama beliau kan. Nah, Masya Allah. ketika ditanya soal gender ini, beliau tegas menjawab, kalau di dalam Islam ini tidak ada kesetaraan laki perempuan, enggak, yang ada keadilan. Nah, Keadilan, adil itu
menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Antara hak dan kewajibannya tadi. Memuliakan wanita sudah jelas, wanita sangat dimuliakan di dalam Islam, dijaga, dilindungi. Contoh, wanita nggak boleh pergi sendiri, harus ada mahram. Dalam rangka apa? Memuliakan wanita. Betul, Ustaz. Ya kan? Betul. Wanita ditutup supaya terjaga. Betul. Permen lollipop. Coba eksperimen. 2 permen lollipop. Satu antum buka, satu tertutup. Taruh di luar. Mana yang duluan dirubung lalat sama semut? Yang terbuka dong, Ustaz. Kasihan. Berarti lebih bagus yang tertutup, Ustaz. Iya. Kalau anak kecil aja tahu, Ustaz. Satu ditutup, satu dibuka, yang diambil yang masih ketutup. Iya. Ini bekas siapa gitu. Berarti itulah Islam memuliakan segitunya. Apalagi termasuk hak-haknya, dia nggak boleh capek-capek kok. Kan disuruh di rumah ngurusin suaminya. Makanya wanita itu pahalanya besar, masuk surganya gampang kalau dia tahu kodratnya. Kan tinggal jaga sholat di waktunya, terus puasanya, menjaga diri dan kehormatannya, nurut sama suaminya, udah disuruh masuk surga, pilih pintu mana yang kamu suka. Masya Allah. Iya, ini hadisnya kan sahih. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti. Masya Allah, suruh masuk surga dari pintu mana yang dia suka. Ada 8 pintunya itu, pilih. Itu hanya karena 4 hal melakukan itu ya? tadi. Berarti ini kan bentuk pemuliaan. Nggak usah susah-susah karena dia memang makhluk halus dan lembut. Memang tugas laki-laki untuk menjaga ya, Ustaz ya. Tugas laki-laki. Nah, sekarang gini, Ustaz. Kita sudah bicara tentang laki-laki dan perempuan. Iya. Kalau tadi Khunsa pun juga di awal-awal podcast kita Ustaz udah jelasin gitu kan. Muncul kaum pelangi sekarang, Ustaz. Nah, itu. Ana perjelas, Ustaz, LGBT, Ustaz. Jadi kita kalau ngomong gini ana nggak mau ada abu-abu, Ustaz. Baik. Nggak ada abu-abu kan? Sekarang LGBT pandangan itu dalam disebutin. Islam, Ustaz. L-nya apa gitu, tahu apa jelas. L itu lesbian, gay, G-nya itu biseksual, terus transgender. Nah, sebutin dulu biar jelas, katanya belak-belakan. Oh iya, belak-belakan. Lesbian apa? Perempuan apa perempuan, Ustaz? Oke. Gay, laki-laki sama laki-laki. Biseksual? Dua-duanya, Ustaz. Bisa dua-duanya. ACDC ya. Terus transgender. Laki-laki ke perempuan jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, Ustaz. Waktu saya pertama turun di, saya sebut negara nggak apa-apa ya. Nah, Thailand, Bangkok. Bangkok atau Bangkok? Harusnya Bangkok, tapi anak nggak tahu Bangkok kayaknya biasa. Wallahualam, Ustaz. Pertama turun kok banyak orang senyum-senyum nih, perempuan senyum-senyum terus sama saya. Belum tahu. Ternyata saya belajar. Di Thailand itu ada 17 gender. Luar biasa. Anda pernah baca tuh, Ustaz. Tidak hanya laki menyerupai perempuan, nah itu laki sendiri, perempuan sendiri, ada laki menyerupai perempuan terus. Nah, laki jadi-jadian, maksudnya tadinya perempuan jadi laki, perempuan jadi-jadian dan seterusnya, sampai jumlahnya ada 17. Ya Allah, luar biasa. Semua ini adalah bentuk penyimpangan. Kalau yang pertama lesbian sama gay itu sudah jelas. Kutukan Allah, laknat Allah kepada pelakunya, dan itu lebih besar daripada zina. Hukumannya mati dia. Kalau yang belum kawin zina kan masih dicambuk ya 100 kali. Ini yang pelaku liwat, aslinya liwat. Ya, saya sudah baca sejarahnya Nabi Lut di zaman dulu, ada 5 kaum, di antaranya itu kaum Sadum dan kaum Gomorrah. Kan tahu kan, ada Sodom dan Gomorrah itu ya. Itu mereka suka sejenis itu, dan itu ternyata merupakan penyimpangan yang dimurkai dan nanti diazab oleh Allah. Dan itu termasuk yang sudah keterlaluan sekali ya, Ustaz ya. Iya. Dan LGBT ini dianggap sebagai kebebasan berekspresi. Teman saya cerita, ketika di Eropa ada undangan kawinan, seorang perempuan kawin sama calonnya itu, maaf ya saya sebut nama ya. Kalau ada yang kesamaan nama, mohon maaf, cuma kesamaan aja. Namanya Charles. Terus pas dia datang, mana lakinya kok nggak ada? Ternyata apa?
ada anjing di kursi lakinya itu. Jadi suaminya anjing. Subhanallah. Nikah sama hewan, Ustaz. Iya, ini lebih parah loh. Ini orang sama orang, perempuan sama perempuan lagi. Ini sama, saking kelewatnya LGBT-nya itu sampai seperti itu. Kalau laki sama laki udah sering ya kita dengerin, perempuan. Jadi lesbian, gay, biseksual ini yang bisa lagi bisa sama aja. Ini masuk ke sana, masuk ke sini. Terus kemudian transgender sama itu pelanggaran yang besar, dimurkai, dilaknat oleh Allah semuanya itu. Mau dengan alasan apapun nggak bisa diterima karena itu penyimpangan. Nah, kita pernah seliki-diki. Saya pernah menyeliki-diki orang kayak gitu kan, pernah juga saya ngobrol-ngobrol. Aslinya bahagia enggak sih mereka? Ternyata enggak. Enggak, ternyata saya tanya dari lubuk hati dia yang paling dalam. Ada gundah gulana ya, Zat? Aslinya. Kan dia kan mencari pelampiasan, mencari kebahagiaan, ternyata enggak dapet. Ya iyalah, ketenangan itu di mana dapatnya? Di dalam kembali kepada Allah, di dalam zikir, di dalam majelis ilmu, di dalam iman. Iya, kalau nggak ada iman nggak bakal tenang, nggak bakal puas. Kembalinya ke iman kalau mau tenang. Nah sekarang yang lagi viral juga, Ustaz, rupanya luar biasa nih, Ustaz. Jadi akhirnya ada ta'aruf terselubung, Ustaz. Ini lagi naik, ini ta'aruf terselubung, Ustaz. Gitu ya. Jadi kaum biseksual ini. Ya artinya masuk dalam kaum pelangi juga ya. Mereka menikah, Ustaz. Ikut-ikutan ta'aruf. Wah. Tapi untuk menutupi statusnya. Nah, akhirnya banyak juga nih akhwat-akhwat yang jadi korban. Baru tahu setelah sekian bulan pernikahan. Baik. Bagaimana cara mengantisipasi? Ya itu, gimana cara mengantisipasinya, Ustaz? Makanya Rasulullah itu sudah berikan aturan, tata tertib, rambu-rambu. Kalau mau menikah, dari awal niatnya harus benar, dipersiapkan dirinya, siap secara fisik dan mental, lahir dan batin. Itu loh, jangan cuma siap batinnya doang, fisiknya doang, mentalnya nggak siap. Yang kedua, menikah itu kan cari pasangan hidup. Betul, Ustaz. Yang akan selamanya tadi, kalau bisa sehidup sesurga itu. Betul. Nah, disinilah yang harus benar-benar kita hati-hati. Sorry, di bawah ini kan tempat potong rambut. Nah, guru saya pernah ngomong, salah memilih istri itu nggak kayak salah potong rambut. Kalau salah potong rambut kan tumbuh lagi. Kalau salah istri nyesel. Berarti mengantisipasinya adalah benar-benar memilih calon sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Gimana tuh? Nggak boleh buru-buru. Mau tahu? Kriteria dong. Simpelnya kriterianya tuh gini. Mau laki-laki mau perempuan tuh kriterianya gini. Tungkahul mar'atu li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 kriterianya berarti. Baik. 5 liha hartanya, liha sabiha nasab keturunannya, lijamaliha kecantikannya, terus lidiniha karena agamanya, akhlak agamanya, fadfar bidzatid. Utamakanlah yang akhlak agamanya, kamu akan beruntung. Loh, coba tadi kenapa bisa ketahuan setelah beberapa bulan? Berarti mungkin belum diselidiki dulu, belum diselidiki mengenai akhlak agamanya seperti apa, keturunannya seperti apa, ya nggak mungkin hanya tampangnya, finansialnya, hartanya. Betul, iya, makanya benar-benar untuk urusan agama itu menyelidikinya jauh, sampai kemana dia bergaul, majelisnya ilmu di mana. Betul. Sampai segitu akhi, nggak sembarangan. Iya, mau memberikan seorang anak perempuan ya misalnya harus hati-hati betul. Nah, saya belum lama ditanya sama orang,
Ustaz, anak saya ini banyak yang suka, banyak yang lamar, ada yang pejabat, ada yang orang kaya gini. Saya mau enaknya saya kasih ke siapa gitu. Saya ingat kisahnya bapaknya Mubarak dulu, Abdullah bin Mubarak itu bapaknya dulu. Ketika dulu itu menjaga kebun, ternyata dia itu ketahuan kalau dia orang soleh, orang hebat. Sudah 8 tahun menjaga kebun delima. Ketika bosnya itu kedatangan tamu mulia, tamu agung, Mubarak coba ambilin delima untuk tamu-tamu kita. Dia ambilin, ternyata dia ngambil tuh asem semua. Ini ada kisah seperti itu. Dimarahin, kok kamu? Ya saya nggak tahu. Selama ini saya cuma suruh ngurusin doang, nggak disuruh nyicipin. Sampai nggak ngerti mana karena menjaga amanahnya itu. Akhirnya dihormati justru. Nah pas bosnya ini punya anak gadis mau dilamar anak menteri, dilamar pejabat, dilamar orang kaya, bingung. Nanya sama Mubarak, dijawab gini, ini jawabannya bagus. Gimana tuh? Oh, penasaran kan? Dia bilang gini bos, kalau orang Yahudi dia nyari calon untuk anaknya itu yang penting hartanya, finansial. Kaya yang penting, ya nggak peduli lah. Kalau orang Nasrani yang penting tampang fisiknya, ganteng, turunannya cakep gitu, tongkrongannya gitu. Kalau orang Arab dulu enggak, orang Arab dulu itu nasabnya, bin apa, marga apa, bangsa apa. Tapi kata dia kalau orang Islam enggak bos, kalau orang Islam akhlak agamanya. Itu dia bilang gini, karena ada orang yang nikah itu karena hartanya, beneran ada ini nikah karena harta orang kaya, setelah setahun bangkrut, perusahaannya kebakar habis, akhirnya tak ada uang, abangku tendang, cerai saya. Iya. Ada yang nikah karena tampangnya, ini terjadi di saudara sendiri, dapat laki ganteng, dua saudara laki ganteng, ternyata ini yang perempuan kerja capek-capek, suaminya nggak kerja, malah tinggal selingkuh. Ya Allah. Luar biasa, cuman tampang. Yang satunya, suaminya itu beberapa waktu setelah menikah itu terjadi kecelakaan. Mohon maaf ya, mukanya hancur, gantengnya hilang. Ya, alhamdulillah berjalan, masih utuh sampai sekarang. Alhamdulillah. Iya. Kalau karena nasabnya, ya kan ada yang baru menikah, suaminya dari bangsawan, ya. Ternyata meninggal, belum lama menikah meninggal, enggak jaminan semua itu ya kan. Maka akhlak agama insya Allah itu yang akan membawa ketenangan, kedamaian. Buat apa sih istri cantik misalnya tapi nggak nurut, ya kan? Betul Ustaz. Misalnya gitu kan, suami ganteng, keren, kaya tapi nggak sayang karena ngerti agama, dikit-dikit main tangan gitu kan. KDRW apa KDRT itu? KDRT Ustaz. RT kan kalau lebih parah kan RW. Iya, kekerasan dalam rumah warga gitu Ustaz. Apa gimana kalau KDRW itu? Kan tingkatnya lebih tinggi dia. Nah, jadi itu antisipasinya supaya yang tadi ta'aruf terselubung tadi harus diselidiki betul-betul. Kirim intelijen untuk meneliti orang ini siapa, kebiasaannya siapa, bergaulnya sama siapa, diteliti dalam sekian waktu akan ketahuan. Betul. Sampai-sampai gini akhi, waktu itu ada konsultasi ke rumah. Di sini ini banyak terjadi lingkungan kita ini, wanita muslimah dilamar sama non muslim. Dia bilang saya mau masuk Islam. Saya bilang baik, jangan langsung kawin kata saya. Suruh dia masuk Islam, suruh dia jadi muslim yang benar dulu selama 2 tahun. Dibuktikan dulu kalau dia benar sholat, mau ngaji, mau ini, mau kalau dia baru nikah. Kalau enggak jangan modus. Iya. Itu tadi kan kejebak modus dia. Kejadian setanggana tuh. Oh, kejadian betul Ustaz. Antum enggak ikut andil kan enggak ya? Alhamdulillah enggak. Sana ikut andil tuh. Ya, andil mencegah maksudnya. Oh kan usianya beda jauh Ustaz. Oh gitu. Jadi yang bersangkutan memang sudah punya anak segala macam udah jauh. Saya sempat menggagalkan beberapa. Dalam arti saya suruh untuk
memberikan satu contoh penularan yang nggak baik ya. gitu loh Ustaz. Orang Arab tuh mengatakan su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang buruk itu menular. Makanya saya nggak mau duduk sama orang kayak itu karena bisa-bisa aja virus itu ya. Ya. Kalau yang katanya ada dana besar untuk mendukung kampanye ini, kira-kira bener nggak sih? Kalau itu Allahu alam Ustaz. Ana belum sempat menyelidiki sih kalau ya? perihal itu. Tapi yang Ana tahu memang kalau yang viral itu ya, yang Ana tahu memang kebanyakan dipenetrasi itu memang melalui finansial. Iya, saya sih pernah dengar gitu katanya ada dana besar termasuk perusahaan apa gitu sekian persennya untuk mendukung ini. Makanya agak masif ya, agak masif di mana-mana, luar biasa. Dan masyarakat kita itu sebenarnya nggak boleh menjadi masyarakat yang permisif terhadap penyimpangan. Kalau dibiarkan rusak. Kalau nggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hancur sudah negara ini. Dulu Bani Israel itu dilaknat karena memang mereka tidak menegakkan namanya nahi mungkar. Kalau ada kemungkaran dibiarin aja. Dan itu kan urusan dia. Dia mencari kesenangan hidupnya dengan itu, nggak bisa begitu. Udah mulai terjadi sekarang saat banyak tuh yang nahi mungkar tuh banyak. Yang membiarkan kemungkaran marjalela itu maksudnya dosa. Kalau kita tidak mengambil tindakan untuk mencegah itu dosa. Taib Ustaz. Sekarang gini Ustaz, berhubung kita mendekati akhir acara nih Ustaz, mungkin sedikit nasihat untuk teman-teman yang katakan mungkin gini, saya yakin karena saya ketemu juga dengan beberapa teman-teman yang ada dalam situasi itu dan sebetulnya mereka juga pengen tobat, mereka mau balik, mereka mau hidup dalam kondisi normal lagi seperti sedia kala. Gitu. Nah, nasihat Ustadz untuk teman-teman yang mau kembali ke jalannya yang benar, ke kodratnya yang lurus. Baik. Kalau sudah ada niat mau kembali, jangan cuma niat doang. Kalau pengen, jangan cuma pengen doang. Bismillah, tobat, terus putus mata rantai semua yang berkaitan dengan itu. Benar-benar dia harus hijrah total. Kalau nggak bakalan bisa. Karena itu belenggu setan, lingkaran setan. Bener. Teman saya itu langsung dia HP-nya dibanting, nomornya dibuang, akunnya semua dibuang, dia benar-benar tobat. Dia menjadi manusia yang lain. Caranya begitu. Karena ini sudah virus. Harus diamputasi, betul tidak? Betul, anunya itu. Nah, caranya gitu kalau memang tobat, jangan cuma ingin doang. Jalanin langsung hijrah, bismillah, berteman dengan orang-orang yang normal, nanti dia akan normal. Suatu ketika di sini ada seorang ayah punya anak laki SMP, SMA. Loh, ini kok anak ini kok kayaknya gemulai ini. Orang tuanya cerdas. Apa yang dilakukan? Suruh masuk tentara. Biar jadi laki beneran. Atau jadi, bela diri saja. Bela diri, orang tua harus Betul, kalau punya anak laki kok sukanya pakai rok gitu, harus diantisipasi itu. Betul, karena kadang-kadang dari kecil sudah kena virus. Entah dia lihat, entah dia kepengaruh apa. Harus peka. Kita harus antisipasi. Nah tadi yang mau hijrah sudah terlanjur hijrah, bismillah. Kita akan menerima dengan lapang dada, dengan senang, welcome siapapun orang hijrah. Masa lalu semua orang punya. Hapus saja dan jangan cerita-cerita setelah itu. Tobat, ditutupin, bismillah, mendekat kepada Allah. Nanti Allah ganti. Allah ganti dengan yang lebih baik. Benar, kenikmatan hidup itu pura-pura doang, nafsu. Nafsu yang ada penyakitan. Ini maaf, saya ngobrol sama dokter soal penyakit kelamin. Paling cepat penularan HIV AIDS itu ya dari guys yang hubungan dubur itu luar biasa. Bukan sekarang efeknya, 8 tahun lagi. Ternyata banyak orang mati muda. Maaf nih, banyak karena orang-orang yang terkenal nih mati salah satunya sebab itu. Tapi nggak terekspos kan sebabnya. Atau ditutupi saat. Memang ditutupin. Nah saat. Ya ini bahayanya. Jadi LGBT ini bukan hanya penyimpangan, tapi bahaya untuk dirinya sendiri. Kira-kira umurnya nggak panjang lah gitu.
yang Kalau terkena terus ini, menerus iya, begitu kalau ya, terus menerus kalau Ustaz, nggak tobat, kira-kira umurnya nggak panjang. Iya, sudah jelas kan penyakit kan terus di sana lingkarannya, betul tidak? Betul. Penyebaran penyakit yang ganas dan membahayakan itu, yang kata dokter nggak ada obatnya, padahal sih ada sebenarnya. Karena kami dulu waktu di Yaman, saya cerita dikit boleh ya? Boleh. Boleh Boleh, cerita Ustaz. zaman dulu Betul, ya? Ustaz. Betul, Ustaz. Suatu ketika itu tiba-tiba ada yang ini narik sumbangan gitu ya. Ditarik iuran untuk apa ini, saya tanya. Ini ada orang Indonesia yang mau pulang. Dia nggak punya uang. Loh, dia siapa? Dia berobat di sini sama Syekh. Guru kita itu ulama besar tapi ahli obat, apoteker. Diobatin, ngeracik sendiri obatnya beliau sama anaknya. Itu sudah 80% sembuh. Tapi qadar Allah kan perang waktu itu. Ini kejadian saya cerita tahun 2014 ketika saya di sana itu. Perang kan syekhnya jadi wanted itu, sama Syiah dikejar-kejar. Syekhnya sembunyi, akhirnya pasiennya tidak tertangani. Tapi dia minta pulang, nggak punya uang, kita iuran. Bantuin lah, Ustaz, 80% sudah sembuh. Maksudnya kesembuhannya itu sudah sampai 80%. Kan penurunan imun itu. Jadi saya kemarin juga obrolan dengan dokter ahli itu juga nyangkut masalah ini juga. Bahayanya penyakit yang ditimbulkan itu. Yang kasihan si dokter cerita, wanita yang pakai hijab, pakai niqab, kena penyakit kelamin. Ya Allah. Virus. Dokternya nanya, yang ditanya dokter kan ngaku. Pernah hubungan sama yang lain enggak? Ternyata kemungkinan besar dari suaminya. Tapi suaminya udah meninggal. Berarti naudzubillah ya, mungkin suaminya Allahu a'lam ya, Ustaz, dapat ya. dari mana gitu. Namanya kadang orang itu kalau jajan kan banyak micinnya kan di luar sana kan. Akhirnya penyakitnya dibawa ke rumah. Jadi korban, kasihan itu. Jadi ya gitulah. Kalau mau hijrah langsung hijrah aja. Jangan ditunda-tunda. Bismillah, jangan merasa kurang percaya diri dengan punya masa lalu ini. Apakah saya diterima? Diterima, welcome. Kita akan welcome. Kita bantu, Ustaz, ya. Bantu semampu kita tentunya, ya kan. Insya Allah. Jadi teman-teman, DM aja, nggak usah malu-malu. Kita tutup, kita nggak akan kasih tahu siapapun. Kita bantu prosesnya. Kalau misalnya memang mau kita bantu untuk ikutan hijrah gitu ya. Karena kenapa ini juga dibahas justru dari kemarin, Ustaz. Tema hijrah itu rupanya menarik banyak teman-teman Kui Kepoin jadi kepo lebih dalam soal hijrah ini, Ustaz. Nah, akhirnya dimintalah bahasan ini untuk dibahas karena memang menurut mereka ini penting nih. Karena sudah terkait dengan harga diri banyak laki-laki, jadi bias tentang masalah gender. Kemudian cara tobatnya gitu, Ustaz. Kalau perlu nanti ada hijrah jilid 2 kita pembahasannya. Masya Allah. Pembahasan hijrah jilid 2. Siap, Ustaz. Nanti kita siapin bahasan hijrah jilid dulu biar lebih dalam lagi tuh pembahasannya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah sudah sampai di penghujung podcast kita di hari ini, Kui Kepoin di hari ini. Masya Allah, ilmu yang didapat luar biasa banyak dan semoga bisa memenuhi harapan teman-teman Kui Kepoin juga. Insya Allah. Gitu ya, karena kemarin Ustazin lagi dong gitu. Jadi penjelasannya menarik nih gitu. Terus lebih cepat untuk kena dan masuk ya. Alhamdulillah nih teman-teman, Ustazin masih punya waktu jadi kita bisa bincang-bincang lebih lanjut juga dengan beliau. Dan mudah-mudahan nanti Ustaz ada pembahasan lanjutan yang mungkin nanti di request juga sama teman-teman Kui Kepoin yang lainnya. Siap, insyaallah. Kita ngobrol santai aja. Jangan bosan ya, Ustaz ya. Insyaallah. Bantu para teman-teman Kui Kepoin yang kepoin lebih lanjut soal Islam itu kayak gimana, Ustaz. Dan kalau gitu Ustaz, ana izin untuk menutup majelis kita di hari ini, Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman di luar sana jangan lupa like and subscribe, ikutin terus channel YouTube-nya Kui Kepoin. Kepoin terus ada apa lagi setiap pekannya. Kemudian juga teman-teman jangan lupa untuk follow IG-nya Kui Kepoin di @kuikepoin87. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.